Wa'lam ayyuhal murid, ketahui olehmu ayyuhal murid, wahai seorang murid, anna awwalat tariqi sabrun wa akhiraha syukrun. Sesungguhnya awal-awal at-tariqi dalam berjalan menuju kepada Allah itu sabrun, ialah sabar. Awal-awal kita berjalan di jalan Allah itu adalah sabar. Kayak mengaji juga, belajar menuntut ilmu juga, awal-awalnya sabar. Kita harus sabar, harus memiliki ketabahan yang luar biasa. Bangun guring subuh payah bener, ngintun harus dihadapi dengan sabar. Sehingga kalau sudah bisa sabar, kita akan istiqomah. Wa akhiraha, dan akhir daripada menjalani itu ialah syukrun, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku diberi Allah Ta'ala nikmat mengerjakan ibadah. Alhamdulillah, aku diberi Allah kesempatan belajar, diberikan Allah kesempatan mengaji di pondok, belajar di Martapura. Alhamdulillah, itu harus kita banyak bersyukur. Kalau nangka itu kita harus banyak bersyukur. Karena awal kita berjalan di jalan Allah, awal kita mengaji, awal kita beramalan tuh pasti harus mengamalkan sifat sabar. Sabar itu artinya terus menerus, menggawi tarus. Makanya di dalam watawasau bil haq watawasau bis sabr, berwasiatlah dengan kebenaran dan berwasiat juga dengan sabar. Artinya sabar tuh kada putus asa, kada ampih. Kayak guru di sekolahan tuh, adalah guru yang ampih majar gegara murid. Berarti bilanya guru tuh ampih majar gegara kada sanggup menghadapi murid, berarti guru tuh kada mengamalkan watawasau bis sabr. Jangan sampai ika mengartikan watawasau bis sabri itu salah kena di hadapan guru. Si Dini penyarekan, pemamaian, ada sabar lalu menghadapi murid, maka ada watawasau bis sabr. Kadang kayak itu maksudnya. Watawasau bis sabri itu maksudnya berwasiat tuh kada ampih-ampih, kada muyak memadahi murid, dipadahinya tarus. Itu namanya watawasau bis sabr. Jangan ikam kira watawasau sabr itu nang gurunya senyum-senyum tarus. Itu pikiran ikam aja. Guru nih kada penyarikan, senyum terus, kada bisa sare kayak arwah siapa, kayak arwah guru Gusti. Jadi itu kada bisa sare. Kayak arwah guru penghulu Badrudin, ini kada bisa sare. Kada nangka itu, kada. Nangaran watawasau bis sabr itu adalah berwasiat terus menerus, kada putus. Wa awwalaha anaun wa akhiraha hanaun. Awalnya itu payah, wa akhiraha hanaun, dan akhirnya itu mendapat kesenangan. Asalnya main game lapah kada pertamanya tuh belajar ngalih, kalau limbah bisa
nyaman ya sudah. Nah seharusnya nih itu terapkan ketika Ika membaca Al-Quran. Awalnya sehari selambar aja ngalih bener. Tapi kalau sudah kita biasakan sehari selambar, akan merasa nyaman, akan merasa senang. Wa awalaha ta'abun wa nasab. Awalnya payah, nasab tuh sama aja lapah. Wa akhiraha fathun wa kashfun. Dan akhirnya akan mendapatkan kemenangan dan terbuka hijab. Wa wusulun ila nihayatil arabi. Dan sampai kepada yang dikehendaki. Dikehendaki ialah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat ngaranya. Itu amalan yang bermanfaat, mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, oh ini adalah kalamnya Allah. Aku berdialog dengan Allah. Ada sebahagian perkataan mengatakan bahwa ketika kita sholat, maka kita yang sedang mengajak Allah bicara. Tapi kalau ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah yang sedang mengajak kita berbicara. Nah beda loh. Bila kita sembahyang, kita yang mengajak Allah berbicara. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, Allah yang sedang mengajak kita berbicara. Pilih mana? Ya pilih kedua-duanya. Wazalika, dan yang dikehendaki itu ialah ma'rifatullah, mengenal kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wusulu ilaih, sampai menuju kepada Allah. Wal insu bihi, dan jinak hati kepada Allah. Wal wuqufu fi karimi hadratihi, dan berdiam di hadapan Allah yang sangat pemurah. Ma'a malaikatihi baina yadaihi, yang adalah malaikat berada di hadapannya. Nah, jadi kita tujuan mengamalkan amalan, tujuan mengamalkan ibadah, tujuan mengamalkan ilmu adalah untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang ma'rifat kepada Allah galaunya kadida sedihnya, kadida pusangnya, senang terus hatinya. Nah pada waktu itu berarti kita ma'rifat benar Allah Ta'ala. Tapi kalau kita galau, gelisah, nah maka pada waktu itu berarti kita tidak menjalankan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada berduit santai ya. Habis kiriman di kos, kuota habis, pulsa habis, kada kau nelpon kuitan sama kawan liga juga kada dibisi, kada bapak, kada galau. Oh kau aja buka puasa bersama, oh ada aja di masjid nang buka puasa bersama, nah santai ya, nah sudah. Ya kalau kada pikirakan orang nang ma'rifat, orang nang mengenal kepada Allah itu kada galau ini, kada pusang ini. Wa manassasa jami'a umurihi 'ala sabril jamil, barang siapa memperkuat segala perkaranya dengan kesabaran yang jamil, hasala 'ala kulli khair, niscaya dia mendapatkan setiap kebaikan. Wasala ila kulli ma'mul, dan sampai ia kepada semua yang dicita-citakannya. Wa zafira bi kulli matlub, dan dia mendapatkan semua yang diinginkannya. Kalau kita sudah mengenal kepada Allah, hati kita senang, kada pusang-pusangnya, maka apa nang kada diberiakan Allah lawan kita.
Seberataan diberikan Allah Ta'ala. Apa seberataan diberikan Allah tuh? Yaitu ketenangan. Ketenangan. Wa at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Syaratnya falya'budu rabb hadzal bait. Sembah dulu Allah, beribadah kepada Allah, kenal kepada Allah, tahu siapa diri kita, tahu siapa Allah, maka kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kedida pusang, hati kedida galau, maka dua yang akan kita dapatkan kalau sudah demikian. Yang pertama, at'amahum min ju'. Kita kada kelaparan. Hidup kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, anak bini kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya falya'budu. Kemudian yang kedua, wa amanahum min khauf. Ini yang penting. Wa amanahum min khauf, kadeda galaunya, kadeda pusangnya, apa nang ditakutan di manusia di dunia ini? Apa nang ditakutan manusia? Kan takutan kada berduit lah. Kadeda istilah kadeda pusang, kada berduit. Kalau kada berbini seumuran, kada bapak. Ya kalau, tetapi hatinya tuh itu yang harus kita minta. Biar sugih banyak duit, banyak harta, bermiliar-miliar, beratus-ratus juta, isi duit, bini 7, tapi hati kada tenang. Jagasan apa? Maka cara thariqah agar kita mendapatkan wa amanahum min khauf ialah falya'budu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus-bagus akan, sehingga kita merasanya nyaman dan kemudian kita merasakan halawatul iman. Mudah-mudahan kita di akhir Ramadan ini kita mendapatkan yang namanya halawatul iman.